Kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan bukan lagi teknologi masa depan. Ini adalah realitas yang mengubah praktik medis saat ini, dengan adopsi yang meningkat 78% di kalangan dokter hanya dalam 1 tahun terakhir. Tenaga kesehatan yang tidak memahami AI akan tertinggal dalam memberikan perawatan optimal kepada pasien, sementara rekan sejawat mereka yang memanfaatkan teknologi ini mencapai tingkat akurasi diagnostik hingga 99%. Dan menghemat waktu administrasi sampai 50%. Transformasi ini terjadi di tengah krisis global tenaga kesehatan, dengan kekurangan 11 juta pekerja kesehatan yang diperkirakan terjadi pada 2030, membuat efisiensi yang ditawarkan AI menjadi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga esensial. Pasar AI kesehatan global telah berkembang dari 6,7 miliar di 2020, menjadi 2,3 miliar di 2024. Dengan proyeksi mencapai 110,28 miliar pada 2030, menunjukkan investasi masif industri dalam teknologi ini. 79% organisasi kesehatan sudah aktif menggunakan teknologi AI, dan institusi medis terkemuka seperti Mayo Clinic, Harvard Medical School, dan Stanford Medicine telah mengintegrasikan AI dalam kurikulum dan praktik klinis mereka. Aplikasi AI saat ini merevolusi diagnosis dan perawatan pasien. Bukti klinis menunjukkan bahwa AI sudah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek layanan kesehatan. Dalam bidang radiologi, AI mencapai pengurangan false positive sebesar 5,7% dan false negative sebesar 9,4% dibandingkan radiolog manusia dalam screening kanker payudara. Untuk deteksi pneumonia, algoritma deep learning mencapai sensitivitas 96% dibandingkan 50% untuk radiolog. Implementasi sukses di institusi besar membuktikan efektivitas teknologi ini. Johns Hopkins University menggunakan machine learning untuk menganalisis respons pengobatan kanker paru dari CT scan 5 bulan lebih awal dibandingkan kriteria klinis tradisional. UPMC Healthcare System menggunakan platform AI untuk menilai lesi hati dengan akurasi 95%, guna menginformasikan penyesuaian perawatan onkologi. Stanford Medicine mengembangkan model AI yang mendiagnosis aritmia jantung pediatrik pada EKG dengan akurasi 93%, signifikan lebih cepat dari tinjauan manual. AI juga mentransformasi laboratorium klinis dengan sistem identifikasi mikroorganisme dan uji sensitivitas antibiotik yang menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Deteksi malaria menggunakan AI yang dikombinasikan dengan mikroskop holografik digital, efektif mendeteksi sel darah merah yang terinfeksi malaria tanpa pewarnaan. Dalam diagnosis appendicitis, algoritma random forest mencapai akurasi 83,75% dengan presisi 8,11% dan sensitivitas 81,08%. AI memberikan peningkatan terukur dalam akurasi diagnostik di berbagai spesialitas. Deteksi kanker kulit mencapai akurasi 91% untuk deteksi kanker stadium awal dibandingkan 24% untuk dermatolog. Deteksi aritmia mencapai akurasi level kardiolog di 10 jenis aritmia. AI-powered triage systems meningkatkan alur pasien dan mengurangi waktu tunggu di unit gawat darurat. Bedah robotik yang dibantu AI menunjukkan pengurangan 25% dalam waktu operasi dan penurunan 30% dalam komplikasi intraoperatif dibandingkan metode manual. Sistem prediksi readmisi mencapai recall 93% dan presisi 90% untuk readmisi gagal jantung dalam 30 hari. Produktivitas onkolog meningkat 20% dengan generasi laporan AI. Penghematan biaya signifikan telah terdokumentasi. Potensi penghematan tahunan diperkirakan 150-360 miliar dalam biaya layanan kesehatan IS. ROI rata-rata menunjukkan 3,20 return untuk setiap $1 yang diinvestasikan dengan payback period rata-rata 14 bulan. Optimalisasi tes diagnostik mengeliminasi 45.000 plus tes yang tidak perlu dalam 45 hari, dan pengurangan kesalahan coding memulihkan 1,16 juta pendapatan. AI mentransformasi pengembangan obat dengan mengurangi timeline pengembangan tradisional, 14,6 tahun, dan biaya rata-rata 2,6 miliar. Pasar AI dalam penemuan obat dinilai 85,32 juta pada 2022. Diproyeksikan mencapai 98,77 juta pada 2030, dengan pertumbuhan 41,20% CAGR. AI menganalisis data genomik, transkriptomik, dan proteomik untuk mengidentifikasi target terapeutik novel dengan akurasi lebih dari 80% dalam memprediksi efikasi, toksisitas, dan efek samping obat. Exscientia memperkenalkan molekul obat pertama yang dirancang AI untuk uji klinis pada awal 2020.
Sedangkan In Silico Medicine memulai uji fase untuk molekul yang ditemukan AI pada 2022 dan menerima FDA Orphan Drug Designation pada 2023. Data menunjukkan adopsi AI yang melonjak dramatis. Statistik terbaru mengungkapkan percepatan adopsi AI yang luar biasa sejak pandemi COVID-19. 94% eksekutif kesehatan melaporkan ekspansi penggunaan AI selama pandemi, dan 66% dokter menggunakan Health AI pada 2024, meningkat 28% dari 38% pada 2023. Dari perspektif persetujuan regulatori, FDA telah menyetujui 950 perangkat medis berbasis AI hingga Agustus 2024, naik dari 502 di 2022, dengan 221 persetujuan dicatat pada 2023 sebagai rekor tertinggi. Aplikasi AI terdepan meliputi Ambient Documentation, Clinical Scribes, dengan tingkat adopsi 100%, Medical Imaging dengan 26% dari persetujuan FDA, dan Predictive Analytics yang digunakan oleh 25% rumah sakit AS. Pertumbuhan pasar menunjukkan tren yang tidak dapat dibalikkan. Amerika Utara memimpin dengan pendapatan 11,8 miliar di 2023, diikuti China dengan 1,6 miliar, dan proyeksi pertumbuhan tertinggi sebesar 42,5% akar. Software mendominasi 44,6% pasar, 11,7 miliar di 2024, diikuti layanan dengan 16,5% pangsa pasar, 2,2 miliar di 2004. Machine Learning menyumbang 35,75% pangsa pasar pada 2024, dengan Natural Language Processing dan Computer Vision menunjukkan pertumbuhan signifikan. Aplikasi AI terdepan meliputi Ambient Documentation, Clinical Scribes, dengan tingkat adopsi 100%. Dengan lebih dari 80 produk AI yang disetujui untuk penggunaan radiologi pada 2023 saja. Hasil positif dilaporkan dalam 1% uji klinis. Survei 2024 menunjukkan bahwa 66% dokter perawatan primer melaporkan pengurangan beban administrasi yang signifikan. 56% menghemat setidaknya 1 jam setiap hari melalui otomatisasi AI. Dan 68% mengalami lebih sedikit stres, serta 60% menemukan lebih banyak kegembiraan dalam pekerjaan. AI membebaskan tenaga kesehatan dari tugas-tugas transaksional untuk fokus pada perawatan yang dipersonalisasi yang merupakan inti dari penyembuhan manusia. Dalam area coding medis, entry data dan dokumentasi, studi menunjukkan AI biasanya mengurangi beban kerja daripada menghilangkan posisi, memungkinkan staf fokus pada aktivitas bernilai lebih tinggi. 54% melihat ROI yang meaningful dalam tahun pertama, dan 60% mengharapkan ROI positif dalam 12 bulan. HIPAA compliance menjadi tantangan signifikan dengan banyak AI tools seperti ChatGPT yang tidak HIPAA compliant, menciptakan liability bagi penyedia layanan kesehatan. Para ahli sepakat, literasi AI adalah kompetensi inti masa depan. Konsensus luas di kalangan pemimpin kesehatan, pendidik medis, dan ahli kebijakan menunjukkan bahwa literasi AI sangat penting bagi tenaga medis. Bernard Chang, Dekan Pendidikan Medis Harvard Medical School menyatakan, mungkin sekali dalam beberapa dekade terjadi revolusi sejati dalam cara kita mengajar mahasiswa kedokteran, dan apa yang kita harapkan mereka mampu lakukan ketika menjadi dokter. Ini adalah salah satu saat itu. American Medical Association menegaskan bahwa literasi AI sangat penting bagi dokter masa depan untuk memenuhi peran mereka sebagai profesional, komunikator, kolaborator, pemimpin, advokat kesehatan, dan sarjana. Mayo Clinic telah mendirikan Harper Family Foundation, Artificial Intelligence Education in Medicine Program dengan pernyataan, untuk sepenuhnya bersiap menghadapi AI, kita harus mencapai literasi dan kelancaran AI, dengan memahami apa itu AI, dan bagaimana itu sesuai dengan pekerjaan kita. Dr. Robert Pearl, mantan CEO Permanente Medical Group dan Stanford GSP Lecturer, menggambarkannya sebagai Holy Grail yang kita inginkan selama hampir 1 abad. AI akan sama umumnya dalam layanan kesehatan seperti di stetoskop. Microsoft Health Senior VP James Weinstein menekankan, dokter tidak akan digantikan oleh AI, tetapi dokter yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh mereka yang menggunakan AI. Isaac Kohani, Marion P. Nelson, Professor of Biomedical Informatics Harvard Medical School, menjelaskan, seperti halnya ledakan teknologi besar, selama beberapa tahun akan ada kesenjangan besar dalam tenaga kerja. Jadi kami ingin melatih peneliti yang banyak tahu tentang kedokteran, dan memahami masalah nyata dalam layanan kesehatan yang dapat diatasi oleh AI. AI memperkuat, bukan menggantikan tenaga kesehatan. Kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan seringkali tidak berdasar menurut bukti penelitian.
WHO menganalisis bahwa AI tidak mungkin menggantikan manusia, tetapi pasti akan mendefinisikan ulang peran mereka dan menjadikan dirinya sebagai asisten kognitif yang tidak terpisahkan. 26% dokter dan 28% pasien melihat AI sebagai pelengkap perawatan langsung, bukan pengganti. Studi Oxford menemukan layanan kesehatan memiliki risiko otomatisasi yang lebih rendah dibandingkan sektor lain, karena persyaratan interaksi manusia yang tinggi. Survei 2024, 66% dokter perawatan primer melaporkan pengurangan beban administrasi yang signifikan. 56% menghemat setidaknya 1 jam setiap hari melalui otomatisasi AI, dan 68% mengalami lebih sedikit stres, serta 60% menemukan lebih banyak kegembiraan dalam pekerjaan. AI membebaskan tenaga kesehatan dari tugas-tugas transaksional untuk fokus pada perawatan yang dipersonalisasi, yang merupakan inti dari penyembuhan manusia. World Health Organization telah menetapkan 6 prinsip inti untuk etika AI, otonomi dan pengawasan manusia, beneficence, memastikan AI melayani kesejahteraan pasien, non-maleficence, mencegah bahaya, keadilan, akses yang adil, transparansi, sistem AI yang dapat dijelaskan, dan akuntabilitas, framework tanggung jawab yang jelas. Bias algorithmik menjadi perhatian serius dengan lebih dari 50% data pelatihan berasal dari China, menciptakan keterbatasan geografis dan demografis. Contoh bias real world meliputi pulse oximeter yang kurang akurat untuk pasien berkulit gelap, dan eye dermatologi dengan akurasi lebih rendah untuk diagnosis lesi kulit pada pasien berkulit gelap. Strategi mitigasi bias meliputi tim pengembang yang beragam, saat ini hanya 25% representasi wanita, dataset inklusif, monitoring berkelanjutan, dan testing keadilan. Jalur pendidikan praktis untuk tenaga kesehatan. Sekolah kedokteran terkemuka telah mengintegrasikan kurikulum AI. Harvard Medical School menawarkan AI in Medicine, AIHD Track dan kursus AI 1 bulan yang wajib, menggunakan large language models untuk pasien standar berbasis AI. NYU Grossman School of Medicine mengimplementasikan Precision Education Initiative dengan platform pembelajaran yang dipersonalisasi AI. Mount Sinai Icahn School of Medicine menjadi sekolah kedokteran AS pertama yang sepenuhnya mengintegrasikan ChatGPT Edu yang compliant HIPAA untuk semua mahasiswa. American Board of Artificial Intelligence in Medicine, AIM, menawarkan sertifikasi Introductory dan Advanced dengan format 100% virtual, office hours mingguan, dan interaksi fakultas langsung. Johns Hopkins AI in Healthcare Certificate, Minggu 250 $, fokus pada Intelligent Decision Support dan Personalized Medicine. Harvard T.H. Chan School menawarkan AI in Healthcare Certificate of Specialization untuk CEO, CIO, klinisi, dan data scientist. MIT Sloan Artificial Intelligence in Healthcare Minggu, menekankan adopsi AI strategis dan optimalisasi manajemen rumah sakit. Stanford Online Artificial Intelligence in Healthcare Specialization tersedia dalam format self-paced untuk penyedia layanan kesehatan dan professional computer science. Mayo Clinic AI Foundations and Applications menyediakan 10-12 jam pelatihan self-paced gratis untuk karyawan Mayo. Langkah praktis memulai perjalanan pembelajaran AI. Untuk pemula, 0-6 bulan, mulai dengan foundation building, melalui kursus online gratis di Coursera dan edX. Hadiri ABAIM Weekly Office Hours, dan baca Intelligence-Based Medicine oleh Anthony Chang. Tingkat intermediate, 6-12 bulan melibatkan formal certification melalui program sertifikat Universitas, Johns Hopkins, Harvard MIT, mengejar ABAIM Introductory Certification, dan menghadiri konferensi profesional. Tingkat advanced, 1-2 tahun, fokus pada spesialisasi melalui sertifikasi advanced, mengejar gelar graduate dengan fokus AI, dan mengembangkan expertise dalam aplikasi AI spesifik, radiologi, patologi, genomik. Leadership development meliputi memimpin proyek implementasi AI, menjadi AI champion dalam organisasi, dan mentor orang lain dalam adopsi AI. Continuing education memerlukan update pelatihan AI tahunan, teknologi berkembang cepat, pelatihan etika dan bias, pendidikan compliance regulatory, dan keterampilan kolaborasi interdisipliner. Partnership industri dengan Microsoft, Google Health, Nvidia Healthcare, dan perusahaan farmasi besar menyediakan program pelatihan komprehensif dan platform pengembangan. Tantangan implementasi utama meliputi concerns risiko, 67% payers, 60% providers, concerns finansial, 47% sistem kesehatan, ketidakpastian regulatory compliance, 40%, kurangnya expertise in-house, 42%,
dan tantangan integrasi data, it's min 42%. Namun, 54% melihat ROI yang meaningful dalam tahun pertama, dan 60% mengharapkan ROI positif dalam 12 bulan. HIPAA compliance menjadi tantangan signifikan dengan banyak AI tools seperti ChatGPT yang tidak HIPAA compliant, menciptakan liability bagi penyedia layanan kesehatan. Update HIPAA Security Rule yang diusulkan 2025 membahas vulnerabilitas terkait AI, dan state privacy laws mungkin menerapkan persyaratan tambahan di luar HIPAA. Professional liability berkembang dengan framework legal yang muncul, termasuk due care standard. Dokter harus mengevaluasi rekomendasi AI secara adekuat. Enterprise liability, tanggung jawab bersama antara developer, institusi, dan klinisi. Dan beberapa perusahaan seperti Digital Diagnostics mengambil liability untuk sistem AI mereka. Masa depan yang tidak dapat dihindari. Proyeksi 2025-2030 menunjukkan tren yang tidak dapat dibalikkan. Ambient listening technology akan diadopsi secara luas untuk dokumentasi klinis, mengurangi beban administrasi hingga 50%. Retrieval Augmented Generation, H, akan mengintegrasikan AI chatbot dengan data organisasi untuk aplikasi Q&A yang lebih baik. Agentic AI akan menangani proses layanan kesehatan kompleks tanpa intervensi manusia. Predictive Analytics akan mengidentifikasi pasien berisiko tinggi sebelum manifestasi gejala, sementara multimodal AI integration akan menggabungkan data klinis, genomik, dan gaya hidup untuk perawatan komprehensif. Digital Therapeutics berbasis AI akan menjadi protokol pengobatan standar, dan Population Health Management akan mengoptimalkan alokasi sumber daya di sistem kesehatan. Kesimpulan dan tindakan yang diperlukan. Bukti menunjukkan bahwa AI telah berevolusi dari aplikasi eksperimental menjadi bagian integral praktik klinis di institusi kesehatan besar secara global. Dengan lebih dari 80 produk AI yang disetujui untuk penggunaan radiologi pada 2023 saja, dan hasil positif dilaporkan dalam tahap %% uji klinis, teknologi AI menunjukkan peningkatan terukur dalam akurasi diagnostik, efisiensi operasional, dan outcome pasien. Tenaga kesehatan yang tidak mengembangkan literasi AI akan tertinggal dalam memberikan perawatan optimal dan menghadapi risiko obsolescence profesional. Sebaliknya, mereka yang proaktif dalam pembelajaran AI akan memimpin transformasi layanan kesehatan, memberikan nilai superior kepada pasien, dan memposisikan diri untuk kesuksesan karir jangka panjang. Tindakan segera yang diperlukan, mulai dengan kursus Foundational AI, hadiri webinar profesional, dan identifikasi aplikasi AI yang relevan dengan spesialisasi Anda. Bergabung dengan organisasi profesional AI, cari mentorship dari AI Champions, dan dapatkan hands-on experience dengan tools AI yang tersedia. Investasi dalam pendidikan AI hari ini akan menentukan kemampuan Anda memberikan perawatan kesehatan terbaik di masa depan, yang semakin didorong oleh teknologi.